Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi dan rekan saya Cecep Maulana Yusuf. Kami dari PGSD kelas karyawan semester 2, kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, Muawiyah, dan Abbasiyah. Dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah secara sederhana berarti mengajak atau menyeru manusia untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Dakwah tidak hanya lewat ucapan, tetapi juga melalui tindakan yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih luas, dakwah adalah proses terencana untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dengan tujuan membentuk masyarakat yang berakhlak, adil, dan sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah berkembang secara terorganisir dan menyesuaikan kondisi masyarakat. Dakwah tidak hanya bersifat individu, tetapi juga berperan dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinan dilanjutkan oleh 4 khalifah. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pada masa Abu Bakar, dakwah difokuskan pada menjaga kemurnian Islam dengan menghadapi kaum murtad dan nabi palsu. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, dakwah berkembang melalui perluasan wilayah seperti Persia, Syam, dan Mesir dengan pendekatan yang adil dan toleran, sehingga banyak masyarakat tertarik masuk Islam. Yang selanjutnya, strategi gerakan dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin adalah masa kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh 4 khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini dakwah berkembang pesat baik dalam memperkuat umat Islam maupun menyebarkan Islam ke luar Jazirah Arab. Pada masa Abu Bakar, strategi dakwah difokuskan pada menjaga kemurnian ajaran Islam dan persatuan umat, termasuk memerangi kaum murtad dan yang menolak zakat. Pada masa Umar bin Khattab, dakwah dilakukan melalui perluasan wilayah seperti Persia, Syam, dan Mesir dengan pendekatan adil dan toleran sehingga banyak masyarakat tertarik masuk Islam. Pada masa Utsman bin Affan, strategi pentingnya adalah pembukuan Al-Quran agar tetap terjaga keasliannya dan mudah disebarkan. Sedangkan pada masa Ali bin Abi Thalib, dakwah tetap berjalan meskipun menghadapi konflik politik, dengan tetap menegakkan nilai keadilan dan kebenaran. Secara umum, strategi dakwah pada masa ini dilakukan melalui pembinaan masyarakat, pengiriman dai, keteladanan pemimpin, serta pendekatan persuasif dan dialog. Dakwah pada masa Muawiyah dan dinasti Umayyah. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh dinasti Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa ini, sistem pemerintahan berubah menjadi monarki. Namun, dakwah tetap berkembang pesat. Salah satu strategi dakwah utama adalah melalui perluasan wilayah hingga Afrika Utara, Asia Tengah, dan Andalusia atau Spanyol, sehingga Islam dikenal di berbagai daerah baru. Selain itu, dakwah juga dilakukan melalui pembangunan masjid sebagai pusat ibadah dan pendidikan, serta penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi yang memudahkan penyebaran ajaran Islam. Para ulama dan dai juga berperan penting dalam mengajarkan Al-Quran, hadis, serta nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Secara keseluruhan, dakwah pada masa dinasti Umayyah tidak hanya menyebarkan agama,
tetapi juga membentuk kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan masyarakat. Dakwah pada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi dengan pusat pemerintahan di Baghdad. Pada masa ini, dakwah tidak hanya menyebarkan agama, tetapi juga berkembang pesat dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. Strategi dakwah lebih fokus pada pengembangan ilmu. Para khalifah mendirikan lembaga pendidikan dan pusat penelitian seperti Baitul Hikmah yang menjadi pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu dari berbagai peradaban. Para ulama dan cendekiawan juga berperan penting melalui pengajaran, penulisan kitab, dan diskusi ilmiah. Berbagai ilmu seperti tafsir, hadis, fikih, kedokteran, matematika, dan astronomi berkembang pesat. Selain itu, dakwah juga dilakukan melalui kehidupan sosial dan budaya, sehingga kota-kota seperti Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Kesimpulannya, dakwah adalah masa Abbasiyah, tidak hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui kemajuan ilmu pengetahuan yang membawa peradaban Islam mencapai puncaknya. Yang selanjutnya, pengaruh dakwah terhadap perkembangan peradaban Islam. Dakwah pada masa Khulafaur Rasyidin, Umayyah, dan Abbasiyah dilakukan dengan berbagai strategi, seperti melalui pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berupa ceramah, tetapi juga proses yang menyeluruh dalam kehidupan. Salah satu pengaruh penting dakwah adalah melalui keteladanan para pemimpin yang menunjukkan sikap jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga menjadi contoh langsung bagi masyarakat. Selain itu, dakwah juga mendorong berkembangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga pendidikan dan pusat keilmuan. Dari sinilah Islam berkembang hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban yang maju dalam bidang ilmu, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Kesimpulannya, dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan budaya pada zamannya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, dakwah dilakukan secara sederhana dan murni dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Metode yang digunakan lebih menekankan pada keteladanan, keadilan, dan musyawarah, sehingga mampu memperkuat persatuan umat serta memperluas wilayah Islam secara alami. Pada masa dinasti Umayyah, dakwah berkembang pesat melalui perluasan wilayah kekuasaan. Penyebaran Islam dilakukan secara lebih terorganisir dengan dukungan sistem pemerintahan dan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Namun, pada masa ini dakwah mulai dipengaruhi oleh kepentingan politik. Sementara itu, pada masa dinasti Abbasiyah, dakwah mencapai puncak kejayaan melalui pendekatan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Islam tidak hanya menyebar secara luas, tetapi juga berkembang secara mendalam melalui karya ilmiah, pemikiran ulama, dan lembaga pendidikan. Secara keseluruhan, dakwah Islam menunjukkan bahwa metode penyebaran ajaran Islam selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mulai dari keteladanan kekuasaan hingga pengetahuan. Ketiga masa tersebut saling melengkapi dan memberikan pelajaran bahwa dilakukan secara bijaksana, fleksibel, dan relevan dengan kondisi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.